Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Iindah Wahinur Azizah, mahasiswi PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 06228255528. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah SMPN 1 Mojoanyar kelas 8A dengan materi kitab-kitab meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi toleran. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Yes, sekali lagi selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Yes, sekarang bagaimana kabarnya anak-anak? Hatiku, pikiranku, tubuhku fresh. Allahu Akbar. Sekali lagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hatiku, Pikiranku, tubuhku fresh. Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu sebelum memulai pelajaran. Baiklah, di pagi hari ini sebelum memulai pelajaran, marilah kita untuk berdoa terlebih dahulu agar supaya nantinya pembelajaran di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk pemimpin doa, adakah untuk menggih? Silakan berdiri, maju ke depan. Untuk yang lain dipersilakan untuk bersikap siaga berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru kami, dan dosa saudara kami. Ya Rabb, berkahi kami ilmu yang barokah, kuatkan iman dan Islam kami, rahmati kami kesabaran, rahmati kami rezekinya barokah, bimbing dan mudahkan urusan akhirat dan dunia kami. Ya Rabb, selamatkan kami dari wabah penyakit dan tipu daya. Jadikan kami jadi hamba yang selalu mengingat-Mu. Ya Rabb, kabulkan doa kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara Mufid. Baik, sebelumnya Bu Indah akan tanya, adakah yang tidak masuk atau izin hari ini? Ada siapa? Bella. Terus ada lagi? Tidak ada, hanya satu orang ya. Baik, saya akan membacakan nama. Bila dipanggil silakan langsung angkat tangan, paham? Adinda Mei hadir, Adriana
hadir. Aira, Alifatus, Arbi, Dela, yes. Faiza, Javalen, Jesse, Dika, Mega, oh izin Mega, Ariel, hadir. Fadil, Mufid, Noviana, hadir. Regina, Gita, Salwa, Seril, Hisham. Baik, terima kasih sudah hadir semua, walaupun tidak satu ya yang tidak hadir. Marilah berdoa sebentar untuk teman kita supaya diberikan kesembuhan agar bisa berkumpul bersama kita. Al-Fatihah. Amin. Sudah. Sebelum memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya untuk apa? Untuk kita supaya apa? Menumbuhkan rasa nasionalisme kepada para pahlawan. Untuk yang memimpin, adakah yang mau memimpin? Baik, silakan maju ke depan. Untuk yang lain diharapkan untuk berdiri. Silakan berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak. Untuk selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, agar supaya pelajaran kita lebih bermanfaat, berfaedah ya, dan supaya kita diberikan rezeki tidak hanya uang, rezeki kesehatan dan lain sebagainya, maka kita membacakan sholawat busro bersama-sama. Dimulai dari sekarang ya, 1, 2, 3. Salim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Sekali lagi ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina
wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini nantinya akan menjadi apa? Sedekah pahala bagi kita semua. Selanjutnya untuk pembelajaran sebelumnya Bu Indah akan membacakan. Di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Sebelumnya Bu Indah menanyakan, apakah ada yang masih ingat tentang pembelajaran minggu kemarin? Berarti kalau nanti di sini pembelajaran bab kedua berarti apa? Bab pertama. Adakah yang masih ingat tentang apa? Boleh angkat tangan. Ya. Melestarikan alam dan menjaga kehidupan. Jadi kalau melestarikan alam dan menjaga kehidupan tugasnya untuk manusia semua, tidak boleh merusak dan harus dijaga dan dirawat. Oke, lanjut untuk tujuan pembelajaran di sini nanti siswa dapat mengidentifikasi, memahami, mengenali nama-nama kitab suci dan rasulnya. Ya, siswa dapat menjelaskan ajaran pokok kitab-kitab Allah dan siswa dapat mengetahui fungsi Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Lanjut, di sini Bu Indah akan memperlihatkan video. Silakan disimak. Oke, diperhatikan. Sambil disimak, Bu Indah akan membagikan kertasnya. Dibagi. Oke, dari video di depan, silakan diisi bagaimanakah apa yang kalian dapatkan dari situ. Dikasih nama, waktunya 1 menit bisa? Ya, 2 menit boleh. Dikasih nama ya. Sekali lagi, putar sekali lagi ya, biar karena terlalu cepat. Kasih nama. Sudah? Ada yang sudah ya? Baik, sudah semua? Yang sudah langsung dikumpulkan untuk soalnya. Oke, boleh lihat dulu. Oke. Sudah? Oke. Dikumpulkan jadi satu. Oke. Baik, selanjutnya kita akan memasuki untuk bab 2. Bu Indah akan menjelaskan. Sebelum itu, sebelum penjelasan, lihatlah untuk video di depan. Oke.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya. Syamil, ada apa? Do, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk, Do. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Diperhatikan. Dia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca, dong. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik dong. Boleh deh, tapi Dodo izin dulu ya ke ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya, dong. Hei dong, aku di sini. Mana perpustakaan kelilingnya? Lihat, sudah ramai dikunjungi. Ayo dong, kita ke sana. Aku sudah tidak sabar lagi ingin membaca buku-bukunya. Ayo, Dodo juga. Benar kan, Dok? Bukunya bagus-bagus. Iya, Dodo Diperhatikan. mau baca buku petualangan, Nanti biar sebelum Dodo jadi itu nanti lebih ada berani. pertanyaan 1 atau 2 ya. Kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Dong. Aduh, coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam, Dok. Seperti kita. Masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu, Dok. Aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Oh, baiklah. Kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? Perkenalkan, namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak. Temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak. Biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini ya. Baik ya. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia. Ini intinya. Dan masing-masing Lihat. kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Sudah? Dari video ini, siapakah yang bisa menyimpulkan satu saja? Silakan. Dari video tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Iya. Dan kitab Al-Quran menjadi penutup dan penyempurna dari kitab-kitab lainnya. Bagus. Terima kasih untuk Saudari Ejat. Tepuk tangan sebelumnya untuk Saudari Ejat. Jadi, kitab-kitab yang diturunkan Allah berjumlah berapa di video tersebut? 4. Sebelumnya, adakah tadi itu anak-anak yang tidak mengetahui? Sudah mengetahui apa belum? Sudah. Hanya satu yang diketahui, melainkan kalau di buku kan ada banyak. Akhirnya dia kaget mengetahui ada beberapa macam kitab Allah. Baik, sebentar. Kita buka slide-nya. Sini ya. Dilihat. Untuk lanjut ke bab 2. Dengan judul meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Di sini Bu Indah akan menyampaikan untuk pertemuan 1, yaitu apa? Mengenali dengan tujuan pembelajaran tadi, mengenali nama-nama kitab dan rasul penerimanya. Setelah itu memahami apa? Fungsi pokoknya ya. Terus yang ketiga,
mengetahui apa? Al-Quran sebagai pedoman hidup. Fungsinya, fungsi Al-Qurannya sebagai apa? Lanjut. Tujuan pembelajarannya sudah saya bacakan, ya. Untuk selanjutnya di sini, lah apa itu kitab-kitab Allah? Kitab-kitab Allah adalah, ya, Allah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasulnya sebagai petunjuk dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Kitab ini adalah mercusuar cahaya yang menerangi jalan kehidupan, membimbing kita menuju kebenaran dan kebaikan. Ada yang tahu mercusuar? Berarti kalau mercusuar biasanya di laut untuk menerangi, kan, melihat adakah kapal di malam hari, ya. Jadi kalau di sini berarti mercusuarnya untuk menerangi kita, mempelajari, untuk dipelajari kita sebagai apa? Petunjuk arah untuk menjalani kehidupan di bumi, agar di mana nantinya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, membimbing kita di dunia sampai akhirat. Terdapat 4 kitab. Tadi sudah dijelaskan dalam video. Sudah, ya. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini contoh gambarnya, walaupun ini kartun tidak apa-apa, nanti kita lihat lagi. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat, yang terakhir sebagai penutup dari kitab sebelumnya, kitab apa? Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ini kitab Taurat diturunkan di? Ada yang tahu? Ada yang tahu kitab Taurat diturunkan di? Boleh dilihat kemarin. Diturunkan di gunung. Di Gunung Tursina. Di Gunung Tursina atau Sinai, ya. Tepuk tangan dulu untuk saudari Dela. Oh, Jesse, maaf. Jesse, tepuk tangan. Lanjut, untuk kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Di mana? Di mana, Salwa? Di Yerusalem. Tepuk tangan untuk Salwa. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan di mana, Sony? Boleh? Palestina atau Yerusalem. Tepuk tangan untuk Sony. Yang keempat, yaitu kitab Al-Quran diturunkan di Makkah, atau pada waktu Nabi Muhammad berdiam diri di Gua Hiro. Lanjut, ya, paham sampai sini, ya. Jadi Allah menurunkan kitab-kitabnya sebagai apa itu? Petunjuk bagi umat manusia. Untuk dalil berarti dari Al-Quran. Adakah yang bisa membantu Bu Indah untuk membacakan ayat tersebut? Ya, boleh. Silakan berdiri, maju ke depan. Oh ya, tidak apa-apa. Oke, silakan. Untuk teman-temannya menyimak di depan, ya. Temannya membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qad dhalla dhalalan ba'ida. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Baik, dari yang dibacakan berarti kita lihat dalil dari ayat Al-Quran. Berarti surat apa ini, anak-anak? An-Nisa ayat 136. Diingat-ingat, ya. Jadi dalil atau ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa kita itu wajib mengimani kitab-kitab Allah tertera di dalam surat An-Nisa ayat 136 yang menjelaskan di mana? Menjelaskan atau menegaskan bahwa mengimani seluruh kitab Allah itu bagian tak terpisahkan dari keimanan seseorang muslim. Jadi kita semua seorang muslim wajib mengimani keempat.
dari kitab Allah yang telah diturunkan. Oke. Mengingkari salah satu kitab Allah sama saja dengan mengingkari Rasul dan Allah yang dapat menjerumuskan kita kepada kesesatan karena tidak ada petunjuk arahnya tadi ya kan, karena tidak ada mercusuarnya atau misalkan lilin, ibarat lilin untuk lampu sajalah ya, yang paling gampang, tidak ada yang menerangi. Paham ya? Sampai sini. Terus keimanan kepada kitab-kitab Allah itu memperkuat keyakinan kita akan keesaannya. Jadi kita itu yakin bahwa Allah itu satu. Allah lah yang satu menciptakan seluruh apa saja yang berada di muka bumi dan memberikan pedoman hidup yang jelas mengarahkan kita kepada jalan yang diridhoi. Paham sampai sini ya? Dalilnya berarti surat An-Nisa ayat 136. Ada yang ditanyakan dari pemaparan saya di sini? Tidak, sudah paham? Lanjut. Ingat-ingat dalil Al-Quran. Selanjutnya, kita mengartikan apakah yang dimaksud dengan iman. Dilihat. Iman artinya sendiri berasal dari kata ikror. Oke. Yang artinya pengakuan. Jadi kita harus mengakui bahwa Allah itu ada. Terus Allah menurunkan kitab-kitabnya. Selanjutnya, yang dimana ikrar itu atau pengakuan melahirkan al-qabul. Setelah itu kita harus menerima dan tunduk. Oke, jadi rendah hati. Nah, paham ya sampai secara bahasa ya ini. Sedangkan secara istilahnya, membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi yang pertama dengan hati tadi, keyakinan, meyakini, mempercayai ya adanya Allah. Yang kedua mengikrarkan dengan lisan, berarti mengucapkan kalimat syahadat sebagai seorang muslim. Dan yang ketiga membuktikan dengan perbuatan. Kita kita buktikan dengan perbuatan kita. Oke, jadi kita jalannya benar apa salah. Kalau kita sudah mempercayai berarti harusnya kita harus ke jalan yang benar. Terus yang kemudian apakah yang dimaksud dengan iman? Di situ ada iman ya. Sebentar, ini menurut bahasa. Peta konsepnya seperti ini ya. Ini contoh bukunya. Menurut bahasa kalau iman artinya percaya. Sedangkan kitab yaitu buku atau surat kiriman atau wahyu ya. Terus yang kita bahas di sini, apakah yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah? Berarti apa di situ? Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup manusia dan mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, sekarang kalau misalkan Bu Indah mau tanya, apakah yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Boleh? Angkat tangan. Apakah yang dimaksud dengan mengimani kitab-kitab Allah? Siapa? Ada? Tidak apa-apa baca. Ayo. Adinda, apakah yang dimaksud dengan mengimani kitab-kitab Allah? Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Adinda Mei. Paham ya, berarti kalau misalkan ditanyakan apakah yang dimaksud dengan mengimani kitab-kitab Allah, kalian harus lihat ini dulu. Oh, iman berarti percaya. Kitab-kitab Allah berarti buku atau wahyu ya. Buku berarti harus mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia. Sampai situ saja juga sudah boleh, ataupun dijelaskan lebih rinci juga boleh. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjut untuk slide berikutnya. Sekarang selain kitab, kita mengenal dengan nama suhuf. Suhuf. Bedakan, di situ ada perbedaannya dan ada persamaannya. Paling atas, kitab itu kumpulan wahyu Allah.
yang dibukukan atau disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Kalau suhuf, wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran terpisah. Dua-duanya wahyu Allah. Tapi kalau misalkan yang kitab itu sudah langsung untuk disampaikan, ya, sudah dibukukan. Kalau suhuf masih berupa apa itu? Lembaran. Persamaannya, kitab dan suhuf sama-sama wahyu dari Allah, tidak dari orang lain. Maksudnya tidak dari manusia, tidak dari hal-hal yang mistis, bukan, atau gaib ya, bukan. Langsung turun dari Allah. Wahyunya diturunkan kepada siapa? Malaikat Jibril. Setelah itu baru disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, untuk perbedaannya yang kedua ya. Yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Yang di atas itu persamaan, yang di bawah perbedaan. Yang kedua perbedaannya, kitab dibukukan sedangkan suhuf tidak dibukukan karena merupakan lembaran. Paham? Bedakan? Sudah dibedakan? Tak tanya nih. Sebentar. Dalil untuk suhuf yang tadi, dalil untuk Al-Quran ayat berapa? An-Nisa surat 136. Dalil untuk suhuf surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. Suhuf ya. Apakah yang dimaksud dengan suhuf Allah? Angkat tangan. Suhuf Allah. Oh, angkat tangan, baik. Saudara Alvia. Suhuf merupakan wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran yang tidak dibukukan. Merupakan lembaran wahyu Allah yang di lembaran-lembaran dan tidak dibukukan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk saudara Alia. Paham sampai sini ya? Perbedaannya, persamaannya yaitu satu, sama-sama wahyu Allah. Ada yang ditanyakan dari sini? Paham semua ya? Alhamdulillah. Lanjut untuk materi untuk slide berikutnya. Nah, di sini kita melihat ringkasan dari kitab-kitab Allah berjumlah 4 dan suhufnya. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa berbahasa Ibrani. Isi pokok atau isinya hukum dan aturan bagi bangsa Bani Israel, ya, bangsa boleh, ya, pada umatnya pada zamannya. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud menggunakan bahasa Kipti. Kalau Taurat Ibrani, Zabur Kipti. Isinya atau ajaran pokoknya menyanyikan pujian dan doa kepada Allah. Selanjutnya untuk Injil, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa berbahasa Suryani. Sebagian isinya telah diubah manusia karena Injil yang asli sudah disimpan di gereja sana ya, pusatnya. Setelah itu beberapanya ada yang diubah. Itu untuk kitab Injil. Yang terakhir untuk kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab. Isi petunjuknya atau pokoknya petunjuk hidup yang lengkap bagi semua umat manusia dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Penutup, sebagai kitab penutup. Sedangkan kitab dan suhuf berasal dari Allah SWT untuk membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Kalau suhuf ini nanti ya, wahyu Allah berupa lembaran-lembaran, gitu aja ya. Jadi kalau ditanyakan apa yang dimaksud dengan suhuf? Suhuf adalah lembaran wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran yang tidak dibukukan. Terdapat 2 contohnya di dalil Al-Quran. Yang menerima suhuf yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Berjumlahnya berapa? 30 untuk suhuf Nabi Musa, insya Allah, kalau tidak salah.
Lah, ini kesimpulannya. Semua kitab dan suhu berasal dari Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umat manusia menuju jalan yang benar dengan Al-Qur'an sebagai penutup dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dari peta konsep di sini bisa dipahami? Bisa ya? Menggunakan bahasa apa? Turunnya tadi sudah ya. Kalau Taurat diturunkan di Gunung Sinai atau Tursina. Sedangkan Zabur di Yerusalem, Injil juga pun di Yerusalem, kalau Al-Quran di Makkah. Ada yang ditanyakan? Tidak, kita lanjut slide berikutnya. Nah, semua kitab ataupun dari 4 kitab itu memuat ajaran. Ajarannya semua kan pada zamannya. Lah, ajaran pokok dari kitab-kitab Allah itu pasti ada tauhid, ibadah sama akhlak mulia. Tauhid itu tentang apa? Mengesahkan Allah, bahwa kita mempercayai bahwa Allah itu satu dan kita tidak boleh membandingkan dengan yang lain. Contohnya bagaimana? Misalnya kita tidak percaya Allah, terus kita itu menyembah selain Allah. Nauzubillahi min dzalik. Misalnya lah seperti itu tidak diperbolehkan. Dengan sebutan apa nanti? Ada yang tahu? Musyrik. Bagus, sudah paham ya sampai sini ya. Selanjutnya ibadah, memuat tentang ibadah kepada Allah. Ibadah itu tidak hanya kalau kita di Muslim tidak hanya apa nak? Tidak hanya sholat. Ibadah yang utama memang sholat. Ibadah misalkan kita seperti ini juga dinamakan dengan ibadah karena di jalan Allah. Kenapa Bu? Ada hadisnya, nggih? Paham? Ibadah apa saja? Intinya kita belajar untuk bersikap atau berperilaku yang baik sesuai dengan perintah Allah. Yang ketiga, memuat akhlak mulia, syariat ataupun hukum. Di sini akhlak mulia itu misalnya syariatnya. Kalau kita agama Islam, syariat agama Islam itu kita jalankan, nggih. Atau hukum-hukumnya, misalnya hukum-hukum dalam Islam. Meminum arak itu hukumnya apa, anak-anak? Haram. Bagus. Kalau haram berarti tidak boleh dilakukan. Nah, itu kita berarti berpedoman kepada kitab Allah. Salah satunya kitab kita yaitu Al-Qur'an. Di sana untuk keterangannya lebih lengkap. Sudah ada yang bertanya untuk materi ini, yang slide ini? Tidak paham ya? Ajaran pokoknya yang sama berarti memuat 3. Selanjutnya, slide selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran. Ya, Bu Indah untuk membuat peta konsep saja biar cepat, nih. Untuk fungsi Al-Quran di situ yang pertama sebagai petunjuk bagi umat. Yang kedua sebagai yang ketiga selanjutnya pembeda benar dan yang salah. Yang keempat rahmat dan penyembuh. Yang kelima Peringatan dan kabar gembira. Di situ tertera petunjuk bagi umat manusia, menghubungkan sesuai dengan kehidupan dengan dunia. Intinya untuk kita itu apa? Berpedoman tadi, melakukan kegiatan yang benar dan yang salah. Yang kedua sebagai sumber hukum Islam berdasarkan utama dalam hukum syariat meliputi akidah, ibadah dan akhlak. Jadi intinya kalau kita mempunyai masalah harus merujuk kepada sumber hukum Islam, yaitu apa? Yang pertama sumber hukum Islam Al-Quran. Yang kedua, adakah sumber hukum yang kedua? Hadis sebagai untuk apa? Memperjelas kitab Al-Quran, memaparkan gitu ya. Pedoman akhlak mulia, intinya fungsinya itu sebagai pedoman akhlak mulia supaya akhlak kita tidak melenceng terlalu jauh gitu ya. Terus untuk pembeda antara yang benar dan yang salah itu Al-Furqan. Nah, sudah dijelaskan di situ juga bagaimanakah perilaku yang benar ataupun perilaku yang salah. Rahmat dan penyembuh.
untuk memberikan rahmat kepada kita kalau kita membacanya, sebagai penyembuh kalau kita sakit. Salah satunya kalau misalnya kita mengalami kegelisahan atau kecemasan, hendaknya kita berzikir. Misalkan contohnya istighfar atau bacanya astagfirullah. Paham ya? Terus untuk peringatan dan kabar gembira. Berarti di dalamnya nanti ada dalil atau ayat Al-Qur'an yang menyampaikan tentang apa? Kabar gembira ataupun musibah. Paham sampai sini ya? Diingat-ingat, ada salah satunya sumber hukum. Terus petunjuk bagi umat manusia. Ada yang ditanyakan? Lanjut untuk slide berikutnya. Hikmah beriman kepada kitab Allah. Hikmah di sini ada beberapa ya. Yang pertama tadi, dari kita selesai mempelajari atau manfaatnya yang kita dapatkan, yang pertama memperkuat keimanan kita lebih kuat, karena sudah mempelajari, sudah meyakini, jadi keimanan kita apa ya, tambah yakin gitu loh maksudnya Bunda. Paham? Di situ meningkatkan keyakinan dan ketakwaan kepada Allah, memahami keagungan dan kebijaksanaannya. Terus yang kedua, pedoman hidup, mengetahui cara berperilaku baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat yang diajarkan. Yang ketiga, menumbuhkan toleransi, memupuk toleransi dan menghargai pemeluk agama lain. Karena tadi ada yang apa? Berbeda agama. Paham sampai sini ya? Ada yang ditanyakan? Ya, di sini Bu Indah akan membagikan LKPD-nya. Setelah itu untuk berdiskusi kalau sesama kelompoknya, silakan dikerjakan satu saja. Waktunya 3 menit ya, cukup ya. Enak, 3 menit. Setelah itu nanti kita lihat kuis dulu. Oke, diturunkan di mana tadi kita Al-Quran ya? Di Mekah. Bagus, di Mekah. Di Mekah. Kelompok 1 berarti Taurat. Menggunakan bahasa apa Taurat? Berbahasa Ibrani. Ayo cepat ya. Didiskusikan dulu enggak apa-apa. Kitab Zabur. Kitab Zabur menggunakan bahasa apa, Nak? Zabur. Zabur menggunakan bahasa Kipti. Menggunakan bahasa apa? Kipti pakai tiu ya. Ajaran pokoknya mengajarkan tentang doa atau pujian kepada Allah. Nyanyian, doa atau pujian kepada Allah. Ya, bagus. Silakan ditulis. Untuk kitab Injil. Kitab Injil kitabnya umat beragama apa? Kristen atau Nasrani. Oke, silakan ditulis. Baik, boleh lihat dari buku dan didiskusikan dulu ya. Dilihat buku. Kitab Injil. Sudah? Belum?
Didiskusikan dulu bersama kelompoknya. Bahasanya sudah ditulis, tempatnya. Kalau misalkan ada abadnya, monggo ditulis. Ya, di buku boleh dilihat. Tidak hanya berpacu dengan berpedoman dengan slide yang di depan. Abadnya kira-kira kalau Taurat abad ke 12 sebelum Masehi apa sebelum Masehi? Sebelum Masehi. Ditulis, ditambahkan kalau belum. Waktu diturunkannya boleh dicari di buku, kira-kira abad keberapa? Abad keberapa, Aira? Kalau abad ke? Satu Masehi. Silakan ditulis, ditambahkan sesuai dengan yang tadi ya. Dicari dulu yang lain. Satu yang menulis. Kitab Al-Quran. Ajaran yang relevannya seperti apa, Hisham? Di kegiatan sehari-hari misalnya. Buat apa kitab Al-Quran? Untuk dijadikan apa maksudnya gitu dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia. Contohnya? Untuk memberitahu kita mana yang benar dan mana yang salah. Boleh, seperti itu. Terima kasih. Ya, didiskusikan dulu turunnya pada abad keberapa kira-kira Al-Quran? Diturunkan Al-Quran pada abad keberapa kira-kira? 610 sampai 632 Masehi. Nah, kira-kira itu dicantumkan di situ. Didiskusikan sama temannya. Boleh, tidak hanya berpacu pada itu ya, berpatokan, maaf. Sudah? Coba Bu Indah lihat terlebih dahulu. Ini ditambah satu-satu ya. Nah, untuk apa namanya ini fungsi yang relevannya seperti apa? Kelompoknya jangan lupa ditulis nama kelompok. Nama kelompoknya ditulis dan itu ditambahin 1. Untuk nama kelompoknya silakan ditulis ya. Nama kelompok di sebelah sini. Kelompok 2. Kelompok 1, 2 kan? Kemarin 1, 2. Nama jelas. Ya, nama kelompoknya. Nama kelompoknya nama orang. Nama orangnya, nama kelompok. Sudah, untuk fungsinya referennya boleh ditambahi, tidak hanya 1. Sudah 2 menit lagi ya. 2 menit lagi untuk diskusinya. Setelah itu kita akan mempresentasikan. Jadi setiap kelompok untuk maju ke depan
Oke, mempresentasikan hasil dari diskusi tadi. Boleh. Ini untuk majunya, silakan acak nggih. Sebelumnya tepuk semangat dulu, tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Terima kasih. Ayo cepat ya. Sudah 1 menit lagi. Untuk kelompok sebelah kirinya dari Bu Indah. Sudah selesai apa belum? Sudah? Sudah ya? Belum. Untuk kelompok sebelah sana. Oke, silakan untuk maju, yang lain diperhatikan terlebih dahulu. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang pertama maju. Tepuk tangan anak-anak. Oke, silakan untuk yang mempresentasikan. Oke, silakan berbaris terlebih dahulu. Untuk yang lain didengarkan ya hasil. Agak maju nak, agak maju. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kitab-kitab Allah. Salah satunya yaitu kitab Injil. Kitab suci Injil, Rasul penerimanya yaitu Nabi Isa alaihissalam, diturunkan di daerah Yerusalem sekitar abad ke-1 Masehi. Ajaran pokok dari kitab Injil yaitu keselamatan dan pengampunan. Hikmahnya adalah mengajarkan kasih, pengampunan, dan jalan keselamatan. Contoh relevansinya yaitu kasih dan toleransi, kejujuran, dan keadilan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Ini dikumpulkan. Oke, selanjutnya silakan untuk maju kelompok sebelah sini. Silakan. Ini yang untuk mempresentasikan. Beri semangat kepada kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kitab suci Zabur. Kitab suci Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ajaran pokok singkatnya yaitu berisi tentang nyanyian, doa, dan pujian kepada Allah. Contoh relevansinya yaitu sebagai pedoman dan pujian kepada Allah serta mengajarkan umat untuk bersyukur dan beriman. Oke, terima kasih. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ininya Bunda, Pak. Bunda ambil. Tepuk tangan dulu, Nak. Selanjutnya kelompok sebelah sana ya, silakan maju. Ini untuk pembaca presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang Al-Quran, tentang kitab suci Al-Quran. Al-Quran diturunkan di Mekah pada abad ke-610 sampai 632 Masehi. Rasul penerimanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Ajaran pokok singkatnya keimanan atau akidah dan ibadah atau syariah. Fungsi atau relevannya sebagai sumber hukum Islam, sebagai petunjuk akhlak, dan sebagai pembersih hati. Hikmahnya yaitu membaca dan mengamalkan Al-Quran membuat hidup lebih tenang dan penuh berkah. Relevansinya, Al-Quran bisa dijadikan pedoman agar manusia tetap jujur dan serta menjaga kesopan santun dalam media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu.
Selanjutnya yang kelompok terakhir, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kitab suci Taurat. Rasul penerimanya yaitu Nabi Musa alaihissalam. Tempatnya di Bukit Tursina, waktu pada abad ke-12 sebelum Masehi. Ajaran pokok singkat yaitu hukum dan aturan hidup bagi Bani Israel. Fungsi atau relevan sebagai pedoman hidup bagi Bani Israel dan konteks histori dan teologis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Selanjutnya Bu Indah akan memberikan kertas kecil atau sticky note yang dimana nanti kalian silahkan isikan apakah pemikiran kalian atau benak yang di dalam benak kalian, oke? Nanti dibagikan. Kira-kira untuk materi kitab-kitab Allah itu apa yang kalian sukai dari situ? Yang mana? Pembelajaran ini yang disukai itu apa? Secara singkat saja ya. Setelah itu yang sudah silakan ditempel di depan tulis. Kira-kira saja. Maksudnya kira-kira itu yang muncul di benak kalian tentang materi tersebut. 4 kitab-kitab Allah diturunkan di mana, yang muncul, oh kitab ini sangat menarik bagi saya, untuk apa? Contohnya seperti itu bisa. Ataupun kalian mengagumi bahwa kuasa Allah itu nyata, boleh. Yang sudah bisa langsung untuk ditempelkan di depan papan tulis. Sudah Dinda Mai? Belum. Ye, boleh langsung maju, silakan. Ditempel. Acak tidak apa-apa, ya. Ye. Baik, Bunda akan membacakan 1 atau 2 dari tulisan ini. Acak ya. Oh, ini ada yang memberikan nama Zai. Kitab-kitab Allah adalah sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Boleh. Yang kedua, ini macam-macam kitab Allah yang ada di Indonesia. Ya, boleh, bagus. Saya senang mempelajari kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya dan isi dari kitab tersebut. Berarti sebagai tambahan wawasan ya. Terus selanjutnya, macam-macam kitab Allah di Indonesia sangat menarik semuanya. Kitab-kitabnya ya. Oke. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Ini semua kitab menarik, terutama Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab penyempurna dari kitab sebelumnya. Ini jatuh-jatuh ya, tidak apa-apa, sudah. Tepuk semangat. Semangat. Jadi dari sini tadi berarti kalian rata-rata sudah bisa memahami ya, ataupun menyimpulkan, ya. Nanti
Setelah itu kita beralih ke kuis. Bu Ina akan kasih kalian kuis. Nanti untuk yang sudah mengetahui jawabannya, angkat tangan, terus maju ya. Ataupun berdiri, silahkan nanti ambil ininya, nggih, mikrofonnya. Oh maaf. Silakan disimak betul-betul. Soal pertama, kitab-kitab Allah diturunkan kepada para nabi dan rasul dengan tujuan untuk angkat tangan. Silakan berkira nanti. Pilih yang mana? Jawabannya yaitu yang Menjadi pedoman hidup manusia. menjadi pedoman hidup manusia. Kita kunci jawabannya apakah betul? Saya kirim. Betul, tepuk tangan untuk saudara Alia. Selanjutnya question yang kedua atau pertanyaan kedua, kitab terakhir yang diturunkan Allah dan menjadi penyempurna kitab sebelumnya. Angkat tangan, silakan dibarengkan. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran, kita klik ya. Kita kirim. Betul apa salah? Betul, tepuk tangan. Lanjut untuk pertanyaan ketiga. Al-Quran disebut sebagai penyempurna kitab sebelumnya karena siapa dulu? Oh, sebelah sana dulu ya. Javalen. Kira-kira jawabannya apa, Javalen? Menyempurnakan ajaran kitab sebelumnya. Menyempurnakan ajaran kitab sebelumnya. Coba kita lihat jawabannya. Kita klik. Betul, terima kasih. Selanjutnya, suhu berbeda dengan kitab karena apa? Suhuf ya, tadi suhu. Ditulis dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Ditulis, kita klik. Ditulis dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Terima kasih, betul jawabannya. Lanjut, Nabi yang menerima suhuf dari Allah antara lain, Nabi siapakah yang menerima suhuf? Baik. Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Musa. Ini ya. Betul, tepuk tangan. Berarti sudah memahami jumlah suhuf yang diterima oleh Nabi Ibrahim. Silahkan. Berjumlah berapa kira-kira? 10 ataukah 30 atau 13? 30. 30, kita kunci jawabannya. Betul, tepuk tangan. Selanjutnya, kitab yang menjadi pedoman hidup umat Islam sepanjang masa. Baik. Kira-kira jawabannya apa? Al-Quran. Al-Quran. Kita klik jawabannya dulu ya. Betul. Berarti sudah paham ya. Selanjutnya, di manakah kitab Zabur dan Al-Quran diturunkan? Di manakah kita? Baik, Saudari Dela. Yerusalem dan Mekah. Yerusalem dan Mekah. Kita coba. Apakah betul? Betul, tepuk tangan. Oke, dari sini berarti koreknya 100 ya. Untuk 8 soal betul semua. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Untuk selanjutnya ice breakingnya tepuk. Bu Indah akan berikan tepuk penguin. Disimak dulu di depan. Lihat, diikuti. Kiri, kanan,
Ye, sekali lagi ya. Y-nya yang kompak. Ye, sekali lagi. Tepuk pingguin. Terima kasih, tepuk tangan, tepuk tangan. Jadi selanjutnya untuk evaluasinya dari pemaparan materi tadi kita sudah belajar kan untuk materi, terus untuk berdiskusi, presentasi, adakah yang bisa menyimpulkan? Sebelum Bu Indah menyimpulkan dari evaluasi tersebut. Boleh silakan Saudari Alia. Sebelum Bu Indah ya, jadi dari kalian terlebih dahulu. Kesimpulan yaitu 1. Meyakini kitab-kitab Allah adalah pondasi iman yang kokoh, menuntun kita pada kebenaran. 2. Mari jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup utama dan menjadi generasi yang menghargai perbedaan. 3. Al-Quran mengajarkan nilai kasih sayang, keadilan, dan toleransi sebagai ajaran Islam. Terima kasih untuk Saudara Arya. Tepuk tangan terlebih dahulu. Jadi bisa Bu Indah simpulkan juga untuk dari presentasi tadi kalian, berarti kalian sudah memahami. Alhamdulillah sudah memahami dari materinya Bu Indah, yaitu mengenai kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya. Setelah itu ajaran pokok atau isinya, memuat apakah kitab-kitab suci tersebut, setelah itu diturunkannya di mana dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa menyimpulkan untuk apa? Meyakini seluruh kitabnya atau sejumlah 4 ya tadi yang wajib kita imani itu harus diyakini dan diimani atau dipercayai. Baik, paham ya sampai sini ya. Nah, setelah itu bagaimana perasaan kalian setelah mengetahui atau belajar tentang kitab-kitab Allah ini? Senang. Senangnya itu yang bagaimana? Senang belajarnya atau senang mengetahuinya atau yang bagaimana? Senang mengetahuinya ya. Senang mengetahuinya karena kita sudah apa? Sudah paham atau mengetahui dari yang belum tahu menjadi tahu. Baik, tepuk semangat. Semangat. Tepuk jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Sekali lagi tepuk jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Sudah. Selanjutnya kalau sudah kita Bu Indah memberikan ini ya, sedikit soal lagi untuk kalian kerjakan. Silakan untuk dikerjakan soal individu. Oh, yang 4. Silakan dikerjakan, dijawab sepemahaman kalian, nggih. Untuk soal individu silakan ditulis nama di atas. Nama sendiri-sendiri ya.
Kira-kira yang menari itu apa? Jelaskan, menari itu yang seperti apa bagi kalian? Nanti Bu Indah akan lihat dan koreksi ya. Kalian boleh dilihat dari buku kalau belum paham. Sudah? Nih, coba lihat, Bunda akan koreksi. Ini penjelasannya bagaimana? Nomor 1. Oke, dan kehidupan yang seperti ini saja ya. Oke. Bagus ya, sudah memahami semuanya. Alhamdulillah. Nih, pindah ke sini nilai dulu. Belum? Tidak apa, tidak tergesa-gesa. Ada yang sudah? Bunda lihat dulu. Ye, betul. Ini bisa mengetahui ya. Bisa menjadi pedoman hidupnya. Belum? Tidak apa-apa. Baik. Sudah. Ya. Sudah? Nah, dilihat Bu Indah. Iya, tidak apa-apa. Bagus, sudah baik semua. Belum. Yang sebelah sini tadi siapa yang belum? Berarti dari sekian kalian sudah bisa memahami, alhamdulillah sudah paham ya, sudah bisa menjawab, oh apakah yang menarik kira-kira bagi kalian tentang kitab Allah. Dari sini sudah baik semua. Sekarang sebelum kita lanjut, kita akan bersolawat lagi untuk merefresh lagi. 1, 2, 3, yang dikeraskan suaranya. Allahumma sholli ala Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana mi jami'a masyaihina wa mu'allimina labatana wa tolibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Sudah, supaya ilmunya bermanfaat ataupun
kita diberi rezeki, kesehatan dan lain sebagainya. Untuk pertemuan minggu depan, berarti tadi pertemuan 1, yang kedua menjadi generasi yang toleran. Sudah? Sebelum mengakhiri pelajaran, silahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Ada yang memimpin doa? Baik, silahkan maju. Belum nih. Baik, setelah kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rob, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru kami, dan dosa saudara kami. Ya Rob, berkahi kami ilmu yang barokah, kuatkan iman dan Islam kami, rahmati kami kesabaran, rahmati kami rezeki lancar barokah, bimbing dan mudahkan urusan akhirat dan dunia kami. Amin. Ya Rob, selamatkan kami hingga sampai di rumah, jadikan kami menjadi hamba yang selalu mengingat-Mu. Amin. Ya Rob, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara Hisham. Silakan duduk. Sebelumnya sekali lagi, untuk supaya lebih bermanfaat, mari kita membaca surat Al-Fatihah sebagai penutup dalam pelajaran kita hari ini dengan suara yang lantang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat, sekali lagi tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat, terima kasih anak-anak. Pindah kiri untuk pembelajaran hari ini, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.